Sering sekali kita terjangkiti perasaan baper atau terbawa-bawa terhadap perasaan kita sendiri. Membaca tulisan orang lain kita merasa baper, mendengar orang lain menyampaikan sesuatu kita merasa baper, padahal itu sebenarnya bukan ditujukan kepada kita. Kalaupun benar ditujukan kepada kita, mengapa harus memikirkan sedetail itu? Karena ada kata-kata yang harus kita dengarkan saja, tak perlu kita pikirkan, apalagi kita lakukan. Dan juga ada hal-hal yang harus kita dengarkan dan kita pikirkan saja, tak perlu sampai dilakukan. Namun ada juga hal-hal yang harus kita dengarkan, kemudian kita pikirkan dan kita lakukan. Ingat, semua hal yang kita dengarkan bukan menjadi urusan kita untuk kita pikirkan ataupun kita wujudkan. Terlebih lagi kita harus bersikap positive thinking. Karena hanya dengan bersikap positive thinking atau berpikir positif, kita akan selalu merasa tenang. Maka kita selalu merasa usik ketika seseorang menuliskan sesuatu. Kita menilai orang lain tidak bahagia ketika ia mencantumkan dan menyampaikan kebahagiaannya, menunjukkan kebahagiaannya secara langsung maupun di media sosial, baik itu dalam kata-kata maupun dalam frame-frame foto, tentang pencapaiannya, usahanya, niatnya, tujuannya, prestasinya, nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bisa jadi itu menjadi sarana dan petunjuk dari kita, petunjuk dari orang tersebut, petunjuk dari alam, dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa begitu besar nikmat yang Allah berikan untuk kita syukuri. Bukan akan membuat kita iri dan dengki pada orang tersebut. Berdoalah agar Allah juga memberikan nikmat yang sama kepada kita, atau bahkan lebih dari nikmat tersebut. Karena Allah tentu saja telah memberikan nikmat kepada kita, meskipun tidak dalam hal yang sama dengan nikmat yang diberikan pada orang tersebut. Apapun yang disampaikan orang lain di media sosial, kemudian tentang prestasinya, capaiannya, niatnya, tujuannya, segala sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa harus dipandang sebagai suatu hal dalam bentuk pamer yang mendekati kepada kita, yang mengetahui niat seseorang tersebut ria atau tidak, benar atau tidak, hanya dirinya sendiri. Karena hal tersebut hanya berurusan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa tidak berpositif thinking untuk menjadikan hal tersebut sebagai ajang untuk memotivasi kita agar bisa jauh lebih bekerja keras lagi, berusaha lagi, dan berdoa lebih banyak lagi agar bisa mendapatkan hal seperti yang orang lain dapatkan. Meskipun kita tetap harus bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan saat itu, karena sejatinya nikmat yang kita adalah nikmat iman, kemudian nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat disayangi keluarga, nikmat dicintai oleh pasangan, anak-anak, suami dan istri, keluarga besar. Juga nikmat masih dapat memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Terlebih lagi, jangan selalu melihat segala sesuatu dari perspektif diri kita. Hal yang sepele menurut orang lain belum tentu menurut kita sepele. Dan ingat, hal yang sepele menurut kita itu belum tentu sepele bagi orang lain. Jangan ketika ada orang lain yang menyampaikan kebahagiaannya, rasa syukurnya atas pencapaiannya, atas tujuan dan niat yang telah tercapai dan dikabulkan oleh Allah, atas prestasi-prestasinya, atas apapun yang diberikan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, kita menganggap bahwa dia tidak bahagia. Kata siapa? Dia justru menjadi sangat bahagia, dan dia memiliki dua kebahagiaan. Satu, kebahagiaan mendapatkan nikmat tersebut. Yang kedua, kebahagiaan ketika dapat berbagi dengan sekitarnya, meski hanya lewat kata-kata dan doa, mungkin bukan lewat materi atau bantuan lainnya. Karena kita tidak pernah tahu dari satu hal yang kita sampaikan
kepada orang lain, kita tidak pernah tahu berapa banyak orang yang merasa terinspirasi, berapa banyak orang yang merasa termotivasi untuk lebih bekerja keras, berjuang dan berdoa untuk mendapatkan hal yang sama juga dengan kita, atau untuk mendapatkan hal-hal lain yang jauh lebih baik dari itu. So, jangan pernah menilai segala sesuatu dari perspektif kita sendiri. Ingat, sepele menurut Anda belum tentu menurut orang lain itu adalah hal yang sepele. Dan terlebih lagi adalah kita hidup di dunia yang penuh dengan intrik, penuh dengan dunia yang bebas, yang bertanggung jawab, dengan iringnya kebebasan yang bertanggung jawab, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan media sosial yang luas. Jangan terus mengembangkan pikiran-pikiran baper yang membuat kita menjadi mundur akhirnya. Life must go on, hidup terus berjalan. Kalau tak suka, lewati, skip. Kalau suka, mari resapi, kemudian baca, kemudian kita dapat mencontoh hal-hal baik yang dilakukan oleh orang tersebut, sehingga kita juga mampu mengikuti jejak sukses orang tersebut. Dan terlebih lagi adalah mari kita mengevaluasi diri kita sendiri, terus mengingatkan diri kita sendiri apa yang kita tuliskan, apa yang kita sampaikan itu akan dapat menyakiti orang lain juga. Sama halnya dengan orang lain ketika menulis atau menyampaikan sesuatu, kadang-kadang kita merasa tersakiti. Lalu apakah semua orang yang membaca tulisan Anda, yang mendengarkan penuturan Anda, itu juga mengkomplain Anda secara langsung? Tidak, bukan? Ada yang skip, ada yang melewatkan begitu saja, ada yang mungkin dalam tanda kutip cuek saja. Jika mereka bisa seperti itu, mengapa kita tidak bisa? Mengapa kita dengan frontal menyampaikan kepada orang-orang yang tidak kita sukai? Maksud saya orang-orang yang menulis sesuatu yang tidak kita sukai. Selama itu tidak mengganggu ranah privasi, terus berjalan pada alurnya. Karena yakinlah, setiap hal yang Anda sampaikan, yang Anda niatkan, Anda wujudkan, Anda lakukan, insya Allah diniatkan sebaik untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi kebermanfaatan bagi banyak orang, dan tentunya memberikan pelajaran yang baik pada diri kita sendiri. So, positive thinking and no baper.